tema gereja dan amanat agung ini kita sebulan ya mendiskusikan terkait amanat agung mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, lalu memahami peran gereja masa kini, serta merespon tantangan pada era digital saat ini, dan take action atau mengambil bagian secara pribadi untuk masa depan terkait amanat agung ini. Nah, di Growing Together Juni, maksud saya di Growing Together Mei itu ada pesertanya 71 orang, lalu ada 4 orang peserta yang keluar dari grup. Namun ketika saya follow up, apakah ada kendala dan sebagainya, tidak ada jawaban dari rekan-rekan. Wah, sangat disayangkan ya, jadi tidak bisa bergabung untuk berdiskusi bersama di bulan Mei kemarin. Dan ini adalah rekap untuk peserta dan diskusinya. Peserta yang masih tidak berbagi di dalam grup, walaupun mereka ada di dalam grup, namun hanya menyimak saja atau tidak ikut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan moderator atau fasilitator, tapi juga hanya melihat jawaban dari teman-teman yang lain. Itu di Growing Together 1 masih ada 5 orang, di Growing Together 2 masih ada 7 orang. Dan ini adalah jumlah respons chat yang sudah kami rekap ya, sudah kami kumpulkan. Itu di Growing Together 1 itu ada 372 chat atau diskusi yang berlangsung di situ. Lalu di Growing Together 2 ada 451. Cukup banyak selisihnya karena memang dilihat secara sekilas Growing Together 2 ini lebih banyak, lebih hidup untuk diskusinya. Sedangkan untuk diskusi teraktif itu di Growing Together 1 ada di minggu pertama dengan total 178 respons. Lalu di Growing Together 2 itu ada juga di minggu pertama, yaitu sama persis jumlahnya, yaitu 178 respons. Dan ini juga menunjukkan bahwa di tema pertama, di topik pertama itu tuh peserta lebih berkembang ya untuk diskusinya dan lebih banyak untuk saling menanggapi. Lalu peserta teraktif di Growing Together 1 ini top 4 ya Bapak Ibu Saudara. Masih ada peserta lainnya yang bisa dikatakan aktif juga, namun bisa dibilang masih di bawah dari keempat peserta yang ditampilkan kali ini. Di Growing Together Group 1 itu ada Bapak Rian, ada Bapak Beni, Ibu Deborah, Ibu Siska. Lalu di Growing Together 2 ada Bapak Andi, Ibu Lili, Ibu Dwi dan Ibu Grace Chandra. Lalu ini adalah evaluasi yang kami rangkum ya dari teman-teman fasilitator dari Sabdo juga yang kemarin kami diskusikan terkait dengan Growing Together Mei ini. Yang pertama itu masih ada peserta yang keaktifannya di bawah 5 ya Bapak Ibu. Ini juga menjadi warning gitu, karena keaktifan di bawah 5 itu berarti rata-rata mungkin 1 minggu itu hanya sekali keluar di grup, sekali diskusi di grup, entah menjawab pertanyaan maupun menimpali jawaban dari rekan-rekan yang lain. Harapannya di grup selanjutnya, di Growing Together selanjutnya, ini keaktifannya bisa perlahan-lahan ditambah ya, sehingga nanti diharapkan tidak ada peserta yang hanya minimalis atau menyimak atau cuma aktif seminggu sekali saja. Lalu keaktifan diskusinya masih didominasi oleh peserta lama yang sudah beberapa kali mengikuti Growing Together, sehingga diskusinya juga masih belum merata. Mungkin yang peserta baru masih malu-malu ya untuk bergabung atau nimbrung atau memfollow up jawaban dari rekan-rekan yang lainnya. Kalau di slide sebelumnya tadi kita lihat kalau ada top 4 ya peserta yang sangat aktif, bisa dibilang sangat aktif. Nah, di Growing Together 1 itu ada salah satunya Ibu Siska, itu adalah peserta baru. Nah, peserta baru beliau bisa menjadi sangat aktif di grup juga. Harapannya nanti rekan-rekan yang baru jangan minder, jangan takut salah dan sebagainya, tapi bisa tetap aktif di grup, diskusi sesuai dengan topik diskusinya. Namun juga disayangkan masih ada beberapa peserta yang hanya kopas dari AI. Kami tidak melarang untuk menggunakan AI, namun pakai AI itu sebagai salah satu referensi dari Bapak Ibu Saudara dalam berdiskusi. Jangan pertanyaan dari fasilitator dikasih ke AI, jawaban dari AI langsung di-copy, langsung dikirimkan ke grup. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu, bisa diolah terlebih dahulu atau ditambah referensi artikel lainnya dan sebagainya. Kami di awal minggu juga sudah menyediakan referensi yang Bapak Ibu Saudara bisa baca. Nah, dari referensi itu Bapak Ibu Saudara bisa tambahkan, kok kayaknya kurang mantep ya, coba tanya AI. Oh ternyata di-compare dengan referensi yang lainnya, ini saling melengkapi lah. Harapannya seperti itu ya Bapak Ibu, jangan hanya ambil dari AI, tanya ke AI, jawabannya langsung di-copy, langsung ditaruh di grup. Lalu
Puji Tuhannya di grup Growing Together May ini tidak ada diskusi yang out of topic. Jadi seluruh peserta diskusi sesuai topik yang sudah diberikan oleh fasilitator. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk fasilitator partners dari rekan-rekan peserta yang sudah mau gitu ya untuk membantu teman-teman fasilitator dari Sabda di Growing Together May kemarin. Nah, kita akan masuk ke review diskusi untuk topik Growing Together yang bulan Mei. Topik pertama itu ada amanat agung, perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu topik kedua ada amanat agung dan gereja. Lalu topik ketiga ada amanat agung pada era digital. Lalu topik keempat ada amanat agung masa depan dan aku. Kita akan lihat review diskusi untuk topik pertama terlebih dahulu, yaitu amanat agung, perjanjian lama dan perjanjian baru. Untuk pertanyaan pertama, ini satu pertanyaan didiskusikan 2 hari ya Bapak Ibu, disclaimer dulu. Jadi kita rangkumnya untuk diskusi hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu kami jadikan satu. Ini adalah reviewnya dengan pertanyaan bagaimana sejarah amanat agung dilihat dari sudut pandang perjanjian lama, dan silahkan bagikan pelajaran penting dari ayat-ayat firman Tuhan yang Anda selidiki terkait sejarah amanat agung dari perjanjian lama. Nah, ini sebenarnya lebih banyak lagi, tapi kami menyimpulkan bahwa amanat agung itu dimulai sejak dari perjanjian lama. Jadi nggak ujuk-ujuk muncul gitu ya, atau tiba-tiba muncul di perjanjian baru, tapi sudah ada di perjanjian lama ketika Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat semua bangsa. Ini ada di Kejadian 12. Lalu Israel dipanggil menjadi terang bagi bangsa-bangsa, itu ada di Yesaya 49. Mazmur pun menyuarakan kerinduan agar keselamatan sebagai tempat doa bagi segala bangsa, ada di Mazmur 67, dan rumah Tuhan disebut sebagai tempat doa di Yesaya 56, dan kehidupan umat Allah menjadi kesaksian bagi bangsa lain, itu ada di Ulangan 4. Dan kisah Yunus dan Zakaria yang didiskusikan juga itu menegaskan bahwa misi Allah bersifat universal untuk semua orang, semua golongan, semua bangsa, yang digenapi dalam amanat agung yang ada di perjanjian baru. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, itu pertanyaan Rabu Kamis tanggal 7 dan 8 Mei. Dengan pertanyaan, apa yang Anda ketahui dengan pelajaran tentang amanat agung dalam perjanjian baru? Bagaimana pengetahuan dan pelajaran tersebut mempengaruhi hidup dan tindakan Anda saat ini dalam menghidupi amanat agung? Nah, amanat agung ini adalah perintah langsung dari Yesus bagi semua bangsa percaya untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan semua bangsa, dan nggak hanya lewat perkataan saja, nggak cuma omong doang, tetapi juga melalui kesaksian yang hidup, yang mencerminkan kasih Kristus. Amanat ini harus dijalani sebagai gaya hidup, bukan hanya sebagai program ya karena disuruh-suruh aja, karena disuruh Pak Pendeta, karena disuruh temannya. Nah, ini juga harus menjadi teladan hidup dan pelayanan yang praktis, serta disertai dengan ketergantungan penuh pada kuasa Roh Kudus. Meskipun dalam prosesnya pasti mengalami tantangan, misalnya rasa takut, kurang konsisten, hari ini menggebu-gebu untuk melakukan amanat agung atau melakukan penginjilan, besoknya udah hilang lagi, nggak konsisten lagi, atau minimnya dukungan dari berbagai pihak, bisa gereja ataupun yayasan dan sebagainya. Nah, namun kita sebagai para murid Kristus itu tetap dipanggil untuk setia melangkah dalam kasih, melangkah dalam ketaatan, dalam pemanfaatan teknologi, dan itu membantu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, ini didiskusikan pada hari Jumat dan Sabtu 9 dan 10 Mei dengan pertanyaan pelajaran penting apa yang Anda dapatkan dari sejarah amanat agung dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai satu kesatuan dari rencana kekal Allah. Nah, dalam diskusinya kami dapat simpulkan bahwa amanat agung bukanlah perintah baru. Kalau kita tadi udah lihat ya, udah ada di perjanjian lama, dan itu bukan perintah baru lagi, melainkan bagian dari rencana kekal Allah yang sudah dimulai sejak adanya perjanjian lama. Maksud saya, saat ia memanggil Abraham menjadi berkat semua bangsa, misi global ini digenapi dalam Yesus Kristus melalui hidup, melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kini diteruskan oleh gereja-gereja pada zaman ini. Setiap orang percaya dipanggil menjadi mitra Allah dalam membawa kabar baik, memuridkan, menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Amanat agung ini berlaku lintas zaman dan lintas budaya dari zaman Abraham sampai sekarang di era digital, di era AI, dan dijalankan dengan kuasa Roh Kudus dalam
setiap kehidupan orang-orang percaya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik yang kedua, amanat agung dan gereja. Pertanyaan pertama, silakan selidiki, bagikan fakta-fakta penting tentang bagaimana jemaat mula-mula menjalankan amanat agung. Apa saja tantangan yang mereka hadapi? Dalam diskusinya, peserta banyak mendiskusikan bahwa amanat agung adalah perintah utama dari Yesus untuk menjangkau semua bangsa dengan Injil. Matius 28 ya, yang dijalankan oleh jemaat mula-mula dengan kuasa Roh Kudus. Mereka memberitakan Injil mulai dari Yerusalem sampai kepada Yudea, Samaria, sampai kepada bangsa-bangsa yang lain melalui misi Petrus dan Paulus. Meskipun mereka ya, seperti yang kita tahu, mereka menghadapi penganiayaan, penolakan, bahkan konflik. Di tengah keterbatasan mereka, mereka tetap taat, tetap bersatu, dan tetap berani bersaksi. Jadi pantang menyerah ya Bapak Ibu Saudara, dan tetap semangat dan ketekunan. Mereka itu menjadi teladan bagi gereja masa kini untuk setia mengabarkan amanat agung. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan 2 di topik kedua ini. Dari hasil penggalian dan diskusi kemarin maksudnya adalah hari sebelumnya, di hari Senin dan Selasa, apa perbedaan gereja mula-mula dalam melaksanakan amanat agung dengan gereja saat ini? Apa kekuatan dan kelemahan masing-masing? Nah, dalam diskusi pada pertanyaan kedua ini, gereja mula-mula melaksanakan amanat agung secara personal, relasional, dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, meskipun dalam keterbatasan dan penganiayaan. Sementara itu, gereja masa kini punya sumber daya dan teknologi yang lebih besar daripada rasul-rasul pada saat itu. Namun, sering bergantung pada program, pada strategi, dan struktur, bukan pada Roh Kudus. Nah, ini yang wajib diwaspadai ya, ketika sudah bergantung pada, kalau nggak ada program misi ya, saya nggak melaksanakan itu. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Dan gereja mula-mula pun kuat dalam kesatuan, dalam pemberitaan yang nyata, kesaksian hidup. Sedangkan gereja masa kini kuat dalam menjangkau global, tapi masih lemah dalam kedalaman relasi dan semangat pengorbanan. Nah, gereja masa kini perlu banget untuk belajar dari semangat gereja mula-mula, yaitu menjadikan amanat agung sebagai gaya hidup, bukan sekedar program. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga di topik kedua ini. Dari sharing tersebut, hal baru apa yang dipelajari dan yang paling berkesan dan bisa diusulkan dan diterapkan di dalam gereja. Nah, ini banyak sekali sih sharingnya, tapi kami dapat simpulkan bahwa hal yang paling berkesan dan bisa langsung diterapkan adalah kesadaran bahwa pemuritan adalah gaya hidup dan amanat agung harus kembali menjadi prioritas utama gereja. Nah, gereja itu tidak bisa lagi hanya mengandalkan program besar atau pelayanan dari mimbar, tetapi harus mulai dari pemimpin yang gaya hidupnya sebagai murid Kristus, seperti Kristus, lalu membangun komunitas kecil yang intensional, relasional, dan misioner. Setiap jemaat juga dipanggil untuk aktif memberitakan Injil. Jadi meningkatkan kesadaran tidak hanya itu tugas pemimpin saja, tapi juga tugas jemaat. Lalu kita akan masuk ke dalam topik yang ketiga, amanat agung pada era digital. Dengan pertanyaan pertama, apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan yang dalam menjalankan perintah ini, amanat agung pada zaman digital atau AI sekarang? Kami dapat simpulkan bahwa teknologi digital memberi peluang yang besar, bahkan sangat besar, untuk penginjilan dan pemuritan yang luas dan kreatif. Tapi harus dijalankan dengan bijaksana, karena resiko kehilangan kedalaman relasi dan penyimpangan ajaran sangat nyata. Sehingga gereja perlu menyeimbangkan antara strategi digital dan fondasi iman yang kokoh. Jadi ini amanat agung juga harus diiringi dengan fondasi iman yang kokoh. Jadi tanpa senjata atau tanpa persiapan untuk mengerjakan amanat agung, tapi orang yang mengerjakan amanat agung, kita sebagai Kristus atau kita sebagai, saya adalah anak-anak Tuhan, sebagai utusan Kristus, kita juga harus membekali diri kita dengan fondasi iman yang kokoh. Lalu untuk pertanyaan kedua di topik 3 ini, kita melihat berapa kelemahan dan tantangan dalam menjalankan amanat agung di dunia digital ini. Nah, bagaimana sebaiknya kita bisa menyikapi atau menghadapinya? Apa yang bisa dilakukan agar tantangan ini tidak membuat gereja mundur, tapi justru bisa makin maju dalam menjangkau? Dalam diskusinya, banyak sekali yang sharing terkait hal ini. Kami dapat simpulkan bahwa gereja harus bersikap terbuka,
bijak, dan proaktif menghadapi era digital dengan tetap berakar pada firman Tuhan, membangun kolaborasi antar generasi, penggunaan teknologi secara kreatif dan bertanggung jawab untuk mempercepat amanat agung tanpa kehilangan relasi yang otentik dan ketergantungan pada Roh Kudus. Kita dalam menjalankan amanat agung, kita juga harus melibatkan Roh Kudus. Walaupun itu kita lakukan di dalam dunia digital, baik di media sosial maupun di komunitas-komunitas digital Kristen, kita harus tetap bergantung kepada Roh Kudus, dan kita tetap harus menjaga relasi yang otentik, baik kita dengan sesama maupun kita dengan Tuhan. Oke, untuk yang pertanyaan yang ketiga, berdasarkan kekuatan dan kesempatan amanat agung, silahkan bisa bagikan satu ide konten atau program yang bisa diterapkan dalam gereja. Gereja perlu mengembangkan konten digital yang kreatif, relevan, dan aplikatif seperti halnya video pendek, animasi, atau program interaktif yang mengajarkan ajaran Yesus secara praktis agar dapat menjangkau dan membentuk iman generasi digital dengan cara yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Jadi enggak sembarangan kita bisa mengikuti tren, tapi kita harus melandaskan itu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu ya Bapak Ibu, jadi harus disesuaikan lagi dengan Alkitab, dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun kita mengikuti tren yang ada, tapi tidak sembarangan untuk membuat kontennya seperti itu. Lalu kita akan lanjut untuk topik yang keempat. Untuk pertanyaan pertama, pengalaman ketika pertama kali awal mula bisa memahami amanat agung dan juga tugas Anda sebagai murid Kristus. Di sini banyak sharing juga, sebenarnya ada yang, oh ya, aku sudah tahu bahwa amanat agung itu tuh emang tugas setiap orang percaya, tapi ada juga di sini yang, oh aku baru tahu ternyata amanat agung itu tugasku juga, tugas aku sebagai orang percaya, bukan tugas misionaris, bukan hanya tugas pendeta, dan sehingga Tuhan membukakan gitu pemahaman melalui pengalaman pribadi, melalui pengajaran, dan firman-Nya seperti di Matius 28 dan Kisah Para Rasul 1, meski sempat merasa nggak layak gitu, aku loh Tuhan nggak layak mengerjakan amanat aku yang sudah Tuhan perintahkan, tapi melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka dikuatkan oleh janji yang sudah Tuhan berikan, mulai terlibat dalam penginjilan juga, baik melalui pelayanan langsung, kesaksian mereka, media digital maupun doa, dengan komitmen untuk hidup bagi misi Allah. Wah, ini sangat memberkati saya sih sebenarnya secara pribadi ketika membuat rangkuman diskusi ini. Dan kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua di topik yang keempat. Ya, pertanyaannya, bagaimana janji penyertaan Tuhan senantiasa mengiringi Anda dalam menghadapi tantangan tersebut, khususnya dalam menjalani amanat agung secara pribadi di era digital ini. Nah, melaksanakan amanat agung itu di era digital apalagi itu sebenarnya nggak mudah, karena ada tantangannya sama, penolakan, keterbatasan diri, gangguan media sosial, yang tadinya mau fokus konten untuk misi dan sebagainya, ternyata ke distract nih, kita malah scroll yang lainnya. Nah, seperti itu, dan keterbatasan waktu, serta menggunakan teknologi. Namun, janji penyertaan Tuhan, seperti pada Matius 28 dan bimbingan Roh Kudus, memberi kekuatan untuk terus setia mengerjakan pelayanan yang sudah berikan Tuhan pada setiap kita, dengan langkah sederhana seperti membagikan firman di media sosial atau membagikan relasi pribadi. Setiap murid Kristus tetap dapat terlibat dalam misi Allah dengan keyakinan bahwa Tuhan memakai setiap usaha kita untuk mengerjakan amanat agung ini sekecil apapun. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga di topik keempat, nah, ini masih berjalan ya untuk diskusinya Bapak Ibu. Ini kita diskusikan hari ini Jumat dan Sabtu, jadi kita belum bisa merangkum karena diskusinya masih berjalan. Nah, sekian itu review diskusi dari Growing Together Mei, dan ada beberapa sharing pendapat yang sudah kami buat dari pendapat Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak Sri Sugianto, ada dari Ibu Siska, ada dari Ibu Grace. Silahkan nanti bisa diakses di Instagramnya Sabda_MLC, dan kami juga membuat beberapa quote dari peserta dari diskusi yang sudah berlangsung. Ini dari Ibu Densi, ada Kak Sola Gracia, dan juga dari Pak Ferry, dan juga Ibu Dwi Kanti. Selain itu, kami juga
membuat konten story of life. Ini salah satu kesaksian dari Ibu Rohana Purnama. Nanti bisa juga diakses ya, untuk semua konten-konten ini bisa diakses di Instagramnya Sabda_MLC.